Arena Belajar, tempat edukatif dan interaktif untuk kita saling belajar. Dengan aku, Kak Risma, NIM 42014180076 dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita bersama akan belajar tentang materi pemanasan global. Pemanasan global adalah isu lingkungan global yang telah dibahas dalam forum-forum internasional, mulai dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, Protokol Kyoto, hingga ASEAN Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau IPPCDC. Sebelum kita lebih jauh, mari kita saksikan cuplikan film berikut ini. The government has to start making long-term preparations now. Jack, all you have is a theory. It's been raining like this for 3 days now. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. Adakah yang tahu judul film apa yang baru saja kita saksikan bersama? Jika jawabanmu adalah The Day After Tomorrow, maka jawabanmu adalah benar. Memang film ini pernah ditayangkan di salah satu stasiun TV di Indonesia. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang perubahan iklim yang sangat signifikan akibat dari pemanasan global. Atas gambaran tersebut, mari kita mengatasi pemanasan global untuk selamatkan bumi kita. Sebelum kita lebih jauh, mari kita mengenal dulu apa itu pemanasan global. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Pembahasan kali ini dibagi menjadi dua topik, yaitu gejala pemanasan global dan alternatif solusi. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peneliti dari Center for International Forestry Research menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang inframerah matahari yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Apakah kamu pernah melihat rumah kaca? Mengapa efek rumah kaca dan gas rumah kaca dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global? Mari kita bahas bersama. Konsep efek rumah kaca sama dengan konsep rumah kaca untuk budidaya tanaman petani Eropa. Fungsi rumah kaca adalah untuk menangkap panas dari sinar matahari sehingga terperangkap di dalam bangunan. Rumah kaca dimanfaatkan untuk budidaya sayuran dan buah-buahan ketika musim dingin. Jika dalam konteks pemanasan global, maka efek rumah kaca adalah proses terjebaknya radiasi gelombang panjang matahari akibat gas di atmosfer bumi. Seperti halnya rumah kaca yang dimanfaatkan untuk budidaya, efek rumah kaca juga bermanfaat bagi makhluk hidup, yaitu memberikan kehangatan di permukaan bumi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida pada dasarnya mempunyai sifat menyerap sinar matahari, yaitu sinar inframerah, sehingga meningkatkan temperatur udara menjadi lebih tinggi. Apabila kadar yang lebih ini merata di seluruh permukaan bumi, maka temperatur udara rata-rata di seluruh permukaan bumi akan sedikit naik. Dan hal ini dapat mengakibatkan meleburnya es dan salju di kutub serta di puncak-puncak pegunungan, sehingga permukaan air laut menjadi naik. Fenomena ini tentunya dapat mengakibatkan hilangnya habitat makhluk hidup kutub seperti beruang kutub. Lalu, bagaimana gas rumah kaca dapat dihasilkan? Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, atau karbon monoksida dihasilkan dari emisi karbon. Emisi karbon merupakan karbon yang dihasilkan secara berlebihan oleh suatu kegiatan. Emisi karbon dapat menyebabkan meningkatnya suhu permukaan bumi.
Berdasarkan blog itb.ac.id tahun 2016, pembangkit energi menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yaitu 21,3%. Kemudian disusul kegiatan industri sebesar 16,8% dan transportasi sebesar 14%. Pemanasan global nyatanya dapat menyebabkan perubahan iklim dunia. Adapun dampak lain dari pemanasan global yaitu kenaikan muka air laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, hingga kekeringan yang panjang. Kita tahu bahwa pemanasan global sangat mempengaruhi kehidupan kita. Salah satu cara untuk menguranginya adalah tidak membiarkan peralatan elektronik dalam keadaan standby. Mengapa hal tersebut dapat mengurangi dampak pemanasan global? Ya, benar sekali. Pembangkit energi adalah penyumbang gas rumah kaca terbesar. Dengan kita menghemat energi, kita secara tidak langsung ikut meminimalisir emisi karbon. Selain itu, kita juga dapat mengurangi emisi karbon akibat sektor transportasi dengan menggunakan transportasi umum, serta melakukan penanaman tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa melalui proses fotosintesis, gas karbon dioksida dapat diubah menjadi oksigen. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dapat menjadi alternatif sebagai pembangkit listrik yang bersifat renewable energy karena bahan bakar uranium dapat didaur ulang kembali untuk menghasilkan bahan bakar yang baru. Indonesia memiliki sumber energi nuklir yang lumayan besar, tetapi belum digunakan. Indonesia memiliki sumber daya uranium sebanyak 24.112 ton yang setara dengan 33 gigawatt, yang sumbernya berasal dari Gunung Kalan di Kalimantan Barat. Penggunaan uranium sebesar ini biasanya digunakan pada pembangkit tenaga listrik yang menggantikan bahan bakar konvensional minyak. Efek rumah kaca memang memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, seperti memberikan kehangatan untuk kita semua. Namun, sesuatu yang berlebihan akan menjadikan bumerang bagi diri kita sendiri. Bumi adalah rumah kita bersama dan kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Atasi pemanasan global dengan 4 langkah. Yang pertama, menghemat energi. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum, dan yang keempat, menanam pohon. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman zona belajar memiliki pertanyaan, teman-teman bisa mengirimkannya melalui email berikut ini: rismatantri21@student.unex.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.